Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terdengar ya? Dengar. Alhamdulillah, Insya Allah. Eh, Hari ini host yang biasa, qadarullah lagi ada uzur, sedang dalam perjalanan ikannya teh masih. Jadi digantikan dulu sama saya. Apa kabar teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya Tias. Saya insya Allah akan gantikan dulu untuk nikahnya. Kita buka dulu ya, Teh. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kita akan bersama Teh Ratih Zulhaki, Masya Allah, yang tiap 2 pekan sekali uh, sudah bersedia sudah bersedia di Nikau Squad untuk mengajarkan kita parenting ya, Masya Allah. Saya dulu tuh sempat kuliah ya, sempat kuliah di mm, apa ya, gue jadi guru TK lah gitu, jadi guru TK Wow, PAUD selama ya, PAUD. ya tahu selama 3 tahun. Dan qadarullah, eh, setelah di PAUD dan di TK itu sama SD ngajar sekitar 5 tahun lah ya. Terus langsung eh, balik arah, langsung balik arah 180 derajat ke ekspor impor. Masya Allah. Wah, Beda ya, jauh ya. Ekspor impor jauh sekali ya. selama berapa ya? Sekitar 7 tahun lah di ekspor Oh, impor Masya malah. Allah. Dan sekarang ke di Squad, fokus ke Nikah Squad. Masya Allah. Ya, hari ini insya Allah kita akan Q&A ya, tanya jawab tentang seputar dunia anak. Masya Allah. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang seputar dunia anak, walaupun udah nikah, walaupun yang belum nikah, silahkan. Kalau misalnya mungkin ada ponakan, adik, ya, kalau misalnya mungkin ada yang kesulitan-kesulitan mendidik, cara mendidik di rumah seperti itu, atau yang mungkin eh, guru PAUD, guru SD. Nah, silakan nanti ditanyakan eh, ke pakarnya. Insya Allah. Silakan Teh Ratih, bisa Ya, dimulai. oke, Tetias. Masya Allah, makasih. Jazakallah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang live di Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube ya, karena ini kita streaming di YouTube juga ya, Teh Tias. Iya, betul. Oke, jadi memang ini adalah lebih tepatnya belajar bersama setiap 2 minggu sekali ya, 2 pekan sekali gitu kan. Karena saya juga di sini masih terus belajar. Kita tuh manusia emang nggak pernah habis belajar ya. Kalau manusia berhenti belajar itu artinya ya berarti dia sudah mengalami satu situasi yang dimana dia sudah cukup puas gitu kan. Padahal belajar itu terjadinya sepanjang masa. Selama kita masih bernyawa, kita harus terus belajar gitu. Nah, siang hari ini memang kita spesial untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya saya menunggu nih pertanyaan boleh lewat kolom chat atau mungkin nanti Teh Tias kalau misalnya bisa dilihat di YouTube kalau ada yang bertanya lewat kolom chat di YouTube boleh juga dibacakan. Ya, Terkait terkait materi 2 pekan yang lalu yaitu tentang positif disiplin atau memang ada spesifik pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelumnya mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya coba buka DM
Instagram saya ya, karena ada banyak sekali kayaknya siswa-siswa Nikab Squad. Para pembelajar Nikab Squad yang mungkin mengikuti kajian, tapi pertanyaannya melalui DM gitu. Jadi kita coba bahas lewat sini aja kali ya Teh ya. Silahkan. Gitu. Ini direkam kan prosesnya ya? Direkam Ya, atau enggak? direkam Direkam di ya. YouTube. Insya Allah. Oke, mohon izin sebentar aja saya ambil handphone. Ya, silahkan ditunggu. Kalau yang ada yang mau mungkin di chat, Ya, silahkan boleh. karena kebetulan saya itu suka, bukan suka sih, apa namanya, sering kali terlewat kalau baca DM. Jadi tahu-tahu pertanyaannya udah numpuk, kasihan juga kalau nggak dijawab gitu kan, karena mungkin orang-orang bertanya karena memang mereka ingin tahu jawabannya gitu ya. Oke, mungkin saya mau hmm, oke. Oke, ada pertanyaan dari seorang ibu. Pertanyaannya adalah, selamat siang dok. Gitu. Biasa kalau psikolog tuh dipanggilnya dokter, padahal sebenarnya bukan dokter ya. Tapi psikolog itu enggak, tidak mengenyam pendidikan di dunia kedokteran, tapi memang khusus psikologi. Gitu. Jadi panggilnya mungkin nggak enak kan kalau log gitu, nggak enak jadi manggilnya dok. Oke, selamat siang dok. Saya seorang ibu rumah tangga berumur 27 tahun. Saya memiliki anak yang sekarang berumur 2 tahun. Ya, masih kecil ya. Saat berumur 1 tahun 7 bulan, setiap malam tidurnya tidak pernah tenang. Sering mengigau, bahkan marah-marah dan teriak-teriak. Menangis kencang atau malah meringis gitu. Jadi nggak nyenyak tidurnya ya. Dan beliau sudah berkonsultasi dengan dokter anak. Waktu itu katanya tidak apa-apa. Namun namanya insting seorang ibu ya, memperhatikan anak kok makin lama makin parah, tidak hanya malam, akhirnya tidur siang pun seperti itu. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi adalah ketika dia sudah tidur beberapa jam, kemudian berlangsung kebiasaannya tidurnya mulai tidak tenang. Bulan lalu semakin parah, setiap tidur malam dan siang mulai tantrum. Nah, ini sebenarnya hal yang memicu beragam ya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan tidak kenal tempat. Nah, saat tidur pun bisa menendang-nendang badan ibunya. Apakah ini hanya tantrum biasa yang membaik di kemudian hari atau membutuhkan penanganan dan terapis pada psikolog anak? Oke, nah jadi kalau anak usia 2 tahun, kita bahas ya, anak usia 2 tahun itu memang masuk ke dalam kategori mereka akan melewati fase di mana ada pergolakan emosi yang cukup besar gitu ya. Mereka belajar memahami emosi, belajar kemudian merespon atas emosi yang mereka rasakan, dan biasanya para ibu-ibu mengenalnya dengan periode tantrum. Nah, tantrum itu terjadi memang karena ada tujuan, karena ada penyebab gitu. Jadi karena ada sesuatu yang dia inginkan kemudian tidak terpenuhi, atau ada hal yang tidak sesuai dengan pikirannya, kemudian dia tidak terlaksana sesuai dengan pikirannya, dia baru memunculkan yang namanya reaksi, yaitu tantrum. Nah, derajat tantrum di setiap anak memang berbeda-beda. Ada tantrumnya yang cuma gitu ya, ada yang sampai guling-guling di lantai, ada yang sampai mungkin pukul-pukul gitu. Nah, setiap anak itu beda-beda. Tapi yang paling terpenting adalah bukan tentang tantrum ini berlebihan atau enggak, tapi bagaimana kita merespon. Nah, ketika kita belajar merespon tantrum anak, disitulah sebenarnya kita harus tahu bagaimana cara kita mengatur emosi yang kita punya. Jadi kalau misalnya anaknya tantrum, saya sering bilang atau sering menyampaikan bahwa kalau bisa kita tuh orang dewasanya kita jangan ikutan tantrum gitu. Jadi kalau anak kita tantrum, mungkin sebaiknya memang kita perlu untuk melatih diri kita meregulasi emosi yang kita punya akibat dari tantrumnya anak.
Misalnya kalau anak teriak, ada orang tuanya yang udah nggak tahan gitu ya, aduh ikutan teriak akhirnya gitu. Nah berarti kan di situ kita menunjukkan kepada anak bahwa oh ternyata boleh ya ngatasin tantrum itu seperti ini dengan cara berteriak-teriak. Nah tadi ibunya menanyakan bahwa apakah sebenarnya itu masih normal atau enggak gitu. Nah kita tidak bicara tentang normalitas sebenarnya kalau tantrum, tapi yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana penanganannya. Perlu dicek juga apakah anak ini punya kebutuhan sensori yang masih belum tertangani dengan baik gitu ya. Karena kebutuhan sensori yang tidak penuh, yang tidak tertangani atau tidak terisi dengan maksimal itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hidupnya anak. Jadi better kalau punya anak tantrum dicek dulu kira-kira dia tantrumnya kenapa, kemudian baru tuh terapkan manajemen tantrum 3T 1M yang udah pernah saya share ya minggu lalu 2 pekan lalu. Itu tentang yang pertama terima dulu kondisinya anak kita tantrum. Oh ya, kamu tuh lagi marah banget ya gara-gara tadi aku nggak beliin kamu es krim gitu. Jadi kita tahu nih, kita satu frekuensi dan anak tahu bahwa orang tuanya paham apa yang terjadi dalam hatinya dia. Nah setelah kita terima dulu, baru kemudian kita tunda. Tunda buat nasehatin. Soalnya kan kamu lagi sakit. Nanti kalau misalnya kamu sakit, gimana dong? Pergi ke dokter, disuntik. Itu tunda dulu. Tunda dulu menasehati anak ina-inunya. Karena dia lagi punya emosi yang besar banget. Gitu. Nah, jadi kita beri dia ruang dulu. Kita beri dia ruang untuk dia mengekspresikan. Kamu boleh nangis kok kalau kamu lagi kesel banget. Mama ada di sini ya. Nah, yang ketiga itu teman nih. Mama ada di sini, kalau kamu butuh mama, mama ada di sini. Kalau kamu ingin dipeluk, kamu bisa peluk mama gitu. Jadi kita temenin anak. Jangan pada saat anak tantrum anaknya ditinggal. Nah, itu pasti akan sangat membuat hatinya patah. Jadi kalau anak udah patah hati, nah itu nanti apa ya jadinya tuh anak tuh jadi susah gitu akhirnya terkoneksi dengan orang tua kalau udah patah hati. Nah, 3T-nya udah dilakukan ya. Terima, tunda, temani, jangan lupa M. 1M-nya adalah mencari solusi pada saat anaknya sudah tenang gitu. Itu sebuah tips bagaimana caranya mengatasi anak yang sedang tantrum. Oke, sambil saya mencari lagi pertanyaan di DM Instagram. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat ya. Oke. Silahkan kalau ada yang penasaran dengan dunia parenting, boleh raise hand, boleh langsung tanya sama Oke. Kalau belum saya jawab pertanyaan lagi aja ya Teh. boleh, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan di DM Instagram juga. Agak mirip dengan pertanyaan tantrum tadi. Malam Kak, nanya udah lama banget baru saya jawab sekarang. Malam Kak, mau nanya, kalau anak lagi kesel, terus menjenturkan kepalanya ke tembok tuh normal nggak ya Kak? Gitu. Nah ini sayangnya usia anaknya tidak dikasih tahu, tapi kita coba asumsikan dia anak-anak ya. Jadi gini, usahakan ketika anak merasa kesal, itu kita tetap berada di sampingnya dia untuk bisa meminimalisir efek dari kekesalannya. Kadang-kadang kalau seseorang itu lagi kesel banget, suka tidak terkontrol ya secara emosi, yang akhirnya dia bisa melakukan hal apapun gitu kan. Nah, begitu juga anak-anak yang secara sistem regulasinya belum baik.
Jadi bisa jadi kemungkinan besar dia bisa pukul-pukul atau dia bisa jenturin kepala ke tembok dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau situasinya sudah membahayakan kita harus intervensi gitu. Tapi upayakan ketika anak lagi kesel, kita kasih dia ruang untuk dia meluapkan kekesalannya. Misalnya tuh, ayo kamu mau ke kamar dulu sampai keselnya hilang gitu. Nah, kamar kan sebenarnya ada area kasur gitu ya, di mana mungkin itu lebih aman deh kalau dia mau banting-banting badan gitu kan, setidaknya nggak sakit gitu. Tapi kita tetap temenin di situ. Jadi kalau dibilang menjenturkan tembok ke menyentuhkan kepala ke tembok itu normal apa enggak, itu jatuhnya adalah sesuatu yang menyakiti diri ya. Nah, itu yang harus dihentikan. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu. Saya nggak tahu mau mulai dari mana untuk perkenalan diri atau cerita. Yang jelas yang saya rasain saat ini, saya lagi merasa jenuh dengan keadaan sehari-hari mengurus dua putri yang masih kecil. Masya Allah ya, ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita diberikan sebuah kehormatan untuk menjadi orang tua, mengurus anak, bukan berarti kita nggak merasa lelah, enggak lah, kita pasti bisa merasa lelah walaupun kita orang tua gitu ya. Dan apakah itu sesuatu yang salah? Masa ibu merasa lelah salah? Enggak, karena ibu juga manusia yang energinya juga apa namanya sama dengan orang-orang lain gitu kan, bisa merasa capek, bisa merasa kesel, bisa merasa marah. Tapi yang paling terpenting untuk para ibu adalah gini, dunianya anak-anak itu untuk saat ini adalah orang tua mereka. Ya otomatis karena biasanya kebanyakan para ayah itu berada di luar rumah untuk mencari nafkah, otomatis adalah sosok ibu yang akhirnya lebih sering mereka hadapi gitu ya. Sosok ibu yang akhirnya lebih sering bersama dengan mereka gitu. Dan biasanya ibu jadi nggak punya kesempatan untuk punya waktu untuk dirinya sendiri gitu ya. Ayo mana para ibu-ibu boleh diacungkan tangannya, setuju nggak? Akan ada masa di mana kalau kita mandi aja ditungguin sama anak gitu kan. Kalau Iya, kita bener nggak Tias? Bener nggak? betul betul. Waktu masih kisaran 5 tahun ke bawah ya lah pasti ya. Insya Allah. Ya, kan ada masa seperti itu kan ya gitu, dimana kita mau makan aja anaknya udah narik-narik baju gitu kan, bisa mandi aja udah syukur gitu ya, apalagi mau luluran gitu. Ibaratnya tuh seperti itu, pasti itu melelahkan sekali dan itu pasti akan menguras emosi dan bukan cuma energi fisik gitu. Nah, tapi yang paling terpenting adalah coba diskusikan dengan pasangan. Nggak ada salahnya kita bilang kalau kita tuh rasanya capek banget. Karena kebanyakan dari perempuan itu merasa bahwa kalau saya mengeluh capek, berarti saya lemah di mata anak saya. Padahal kita nggak boleh memberikan kebohongan kepada anak kita. Manusia itu bisa merasa capek. Manusia itu bisa merasa kesal. Kita nggak boleh sok kuat depan anak kita. Mama sedih ya? Enggak kok, mama nggak sedih. Kita nggak boleh sedih. Wah, itu nggak boleh. Allah aja menciptakan perasaan itu. Walaupun ada ungkapan jangan bersedih, artinya itu jangan bersedih yang berlebihan. Tapi kalau kita misalnya kehilangan anggota keluarga, terus kita merasakan sedih, wajar. Tapi kemudian kita merasa bahwa, oh ya dia sudah menuju ke kehidupan yang sebenarnya gitu kan ibaratnya. Nah itu kita bilang bahwa kita ikhlas ya itu adalah proses gitu. Tapi jangan pernah denial, jangan pernah mengabaikan perasaan-perasaan yang muncul. Jadi it's okay para ibu kalau misalnya ibu mau bilang capek, boleh nggak sih aku istirahat dulu sebentar, diskusikan bersama dengan pasangan.
Bukan berarti ibu adalah seorang sosok yang lalai. Pada saat ibu mohon buat istirahat, time out ya. Time out sebentar deh gitu. Yang seperti itu. Dan upayakan memang benar-benar bisa mengatur waktu ya. Kalau pada saat anak tidur, upayakan ibu juga tidur sebentar. Apalagi kalau yang punya anak kecilnya bareng gitu ya, ada 2, 3, wah udah deh tuh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu biasanya. Gitu. Jadi ya dinikmati iya, tapi bukan berarti nggak boleh bilang capek. It's okay to say I'm not okay. Itu nggak apa-apa banget. Gitu. Jadi superhero itu bukan berarti tidak pernah merasakan situasi yang tidak menyenangkan ya. Tapi tahu bagaimana caranya untuk bisa tetap bertahan. Nah, untuk bertahan ini kan perlu kualitas ya, Teh Tias. Kalau bertahannya sambil marah-marah ke anak ya percuma juga gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, udah ada yang raise hand? Belum ya tampaknya ya. Belum ada yang chat juga. Oke. Belum panas nih kayaknya nih. Atau lagi bobo sih yang dengerin suara saya nih. Oke, Assalamualaikum Mbak. Aku mau nanya, aku punya anak perempuan, umurnya 5 tahun 9 bulan. Nah, anak prasekolah ya. Anakku sangat sulit sekali dalam mengingat huruf. Terkadang kesal dalam mengajar anakku Mbak. Terima kasih sebelumnya. Gimana caranya? Oke, jadi sebenarnya gini, kemampuan akademis, ya termasuk di dalamnya belajar baca, tulis, dan hitung, itu memang disarankan dikuasai di usia-usia prasekolah. Jadi sebaiknya memang ibu-ibu mulai memfokuskan diri pada saat anak-anak itu masuk usia prasekolah. Usia prasekolah itu usia sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu ya prasekolah. Tapi apakah anaknya langsung disuruh baca buku? Ya enggak gitu kan. Memfokuskan ke kemampuan akademis itu bukan berarti hanya mengenal huruf, bukan berarti hanya membaca kata gitu, tapi mulai dari dibacakan buku cerita, kemudian belajar untuk menggunting. Nah, menggunting tuh kaitannya apa ya sama kemampuan akademis? Ketika anak bisa menggunting dengan pola-pola tertentu, di situ motorik halusnya terjaga. Di situ motorik halusnya terlatih sehingga kemampuan menulisnya nanti juga akan baik gitu. Atau menceritakan gambar. Anak-anak yang rajin dibacakan buku, rajin menceritakan gambar, itu kemampuan membacanya akan jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak yang nggak pernah diajarkan membaca, diajak membaca buku cerita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya 5 tahun 9 bulan masih sangat sulit dalam mengingat huruf, bisa juga ini kaitannya dengan faktor fokusnya dia atau situasi belajarnya yang nggak menyenangkan. Nah, jadi banyak faktor ya. Bukan berarti anaknya itu langsung nggak bisa baca gitu. Orang umurnya juga masih 5 tahun. Dicek dulu situasi belajarnya menyenangkan nggak untuk anak. Kalau kitanya marah-marah, makin nggak bisa masuk di otaknya anak. Jadi upayakan belajar itu tetap menyenangkan bagi anak sehingga mereka tidak merasa tertekan. Gitu. Ini buat para ibu-ibu di sini mungkin dalam mengajarkan membaca ke anak ini ya harus benar-benar disesuaikan dengan usianya. Oke, pokoknya selama anak itu tidak punya kecenderungan disleksia, biasanya dia akan bisa baca gitu. Jangan khawatir. Oke. Ya Teh, saya mau tanya Teh, Boleh kan dong. dulu ya, Boleh. waktu anak saya masih di bawah 5 tahun ya, itu kan PAUD ya. Mm-mm. Memang dia agak minderan ya waktu di bawah 5 tahun itu. Nah itu kalau misalnya dideketin temennya atau mungkin temen yang ngelihat hasil karyanya di PAUD gitu ya, nah itu dia kadang jatuhin diri gitu,
brak gitu. Tiba-tiba apa namanya, pokoknya nggak mau lah gitu, nggak mau dilihat gitu. Padahal dia kalau ngerjain apa-apa, kata kata gurunya itu masya Allah itu cepat gitu, Hmm, nulisnya juga hmm, cepat, bacanya juga alhamdulillah. Nah itu hmm. tapi kalau misalnya itu dia nggak mau gitu, dilihat hasilnya, dilihat temennya, ininya gitu. Nah itu kalau anak seperti itu gimana teh? Kenapa ya gitu? Sekarang sih udah 9 tahun, udah 9 tahun Sekarang udah ya. besar ya. Sudah besar di Oke. pesantren insya Oh, Allah. Masya Allah. Maunya sendiri masya Allah itu. Oh, mamanya udah nggak perlu repot-repot membujuk ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang anak itu punya punya 3 temperamen, Teh Tias. 3 temperamen. Temperamen itu adalah karakter bawaan yang memang akan dimiliki oleh setiap anak. Nah, temperamen yang pertama itu anak easy, anak yang mudah gitu. Anak yang memang kayaknya lahirnya tuh menjadi bintang gitu ya. Ibaratnya kalau dia ketemu orang baru tuh udah langsung hai hai hai, pokoknya udah langsung menyapa gitu kan. Assalamualaikum. Dan orang tuanya kayak ya udahlah, lepasin di tempat baru juga anaknya bisa langsung jalan gitu. Itu anak easy. Nah, anak kedua itu tipe kedua adalah temperamennya slow to warm up, atau biasanya saya menyebutnya anak diesel. Nah, anak diesel ini biasanya punya waktunya sendiri untuk bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan. Dia kalau masuk ke lingkungan baru tuh suka lihat dulu, suka observasi dulu, apa kata orang tuh dia dengerin, gimana orang melihat dia itu sangat dia perhatikan, ya. Biasanya akan sangat merasa cemas kalau orang melihat apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Nah, anak ketiga itu tipikal anak difficult atau anak sulit. Nah, ini biasanya kalau masuk ke lingkungan baru, dia akan tantrum, makin orang tuanya maksa, itu tuh ada teman kamu main sana, makin dia nggak mau gitu, seperti itu. Sepertinya mungkin anaknya Teh Tias ini masuk kategori yang kedua, yang slow to warm up tadi. Sehingga ketika ada orang-orang yang memperhatikan hasil kerjanya, dia merasa kayak, kok saya jadi pusat perhatian gitu kan. Jadi akhirnya dia merasa nggak nyaman. Tapi dengan dia tetap bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab dengan tugas yang dia berikan gitu kan. Nah, di situ sebenarnya udah cukup bagus. Artinya walaupun dia nggak suka terlalu jadi center of attention, dia tetap melakukan hal-hal yang dia lakukan gitu. Tidak perlu disuruh-suruh atau tidak perlu dipaksa-paksa gitu, seperti itu. Iya, alhamdulillah, apa namanya, memang nggak perlu, alhamdulillah ya nggak perlu dipaksa gitu ya, nggak anaknya gampang gitu, mudah buat ini, guru-gurunya juga bilang begitu. Memang Tapi sebaiknya itu kan nggak kalau dipaksa ya, Teh. iya, alhamdulillah kita nggak pernah maksa, jadi anaknya easy going aja sebenarnya, cuman Gue karena aja ya ketika sebenarnya ya. ketika dia ada di suatu tempat yang baru, nah itu gitu yang jadi masalah. Jadi dia ini dan waktu SD qadarullah pernah sempat dibully sampai masuk UGD Oh, teh. ya Allah. Nah, itu. Apa namanya, giginya jatuh, giginya berdarah ya di ke rumah sakit Islam Oh, akhirnya. Terus akhirnya dia memutuskan untuk, aku nggak mau sekolah lagi, mau masuk oh, pesantren aja, mau masuk rumah tahfiz. dia Dan sekarang memang masuk rumah trauma tahfiz ya. itu, jadi dia nggak mau. Dan alhamdulillah di rumah tahfiznya itu memang nggak ada pembuliannya, jadi dia senang-senang aja. Dibilang di rumah pun nggak ada temen deh. Karena di sini kebanyakan ya gitu ya, karena gang kali ya, jadi Hmm. ya gitulah gitu anak-anak yang Nah, ngomongnya ya bahasanya nah, gitu. itu yang kita tidak bisa kontrol ya, Teh ya. Jadi anaknya karena Hmm. dia nggak mau yang eh, bergaulnya sama anak-anak seperti itu, dia bisa milih ya, jadinya dia lebih memilih, ya sudah, aku ke rumah tahfiz lebih enak, lebih Hmm. nyaman gitu. Kalau misalnya Iya. telepon-teleponan video call pun gitu, dia bilang Hmm. enak kak, nggak sedih kak. Enggak, Hmm. katanya enak di sini, apa namanya, minta kirim ini paling gitu gitu. Oh, tapi dia akhirnya sudah menemukan lingkungannya. Lingkungannya iya, dia cocoknya di situ, masya Allah, udah hampir setahun gitu. Mamanya juga udah tenang nih jadinya.
Ya paling ya wajar ya kangen-kangen gitu ya Iyalah pasti Masya itu Allah. pasti. Eh, tapi lebih baik di sana, lebih baik di sana Insya Allah. Allah yang jaga Amin, ya amin, kamu. amin. Insya Allah. Nah ini Oke. teh eh, Baik, ada ada yang pertanyaan bertanya ya nih. di chat ya. Bismillah teh, Ya. dari seperti Rodiah ya. Kalau mengenalkan sesuatu ke anak usia 3 tahun, misalnya warna, baiknya satu warna dulu saja sampai dia paham semua, atau semua warna Oke. ketika ada warna di sekitar kita, kita kenalkan. Oke, baik. Nah, jadi mengenalkan konsep warna ke anak itu sebenarnya pertama pasti yang dikenalkan adalah warna-warna primer atau warna-warna dasar gitu ya. Seperti hitam, putih, merah, hijau gitu. Nah, jadi kalau mau ditanya warna dulu saja sampai dia paham, sebenarnya ketika ketika tidak ada kaitannya dengan fungsi akademis, maksudnya misalnya gini, kalau kita kan kadang-kadang suka mengajarkan anak itu misalnya belajar membaca gitu ya, hurufnya warna-warni sedangkan dia belum paham konsep warna. Nah, itu pasti agak membingungkan. Tapi lebih baik gini caranya. Kalau ngenalin warnanya sih sebenarnya eh, biasanya memang kita satu-satu tapi dibuat bervariasi gitu. Jadi jangan yang kelamaan sebulan ini warna biru gitu. Nggak perlu sampai sebulan juga sih gitu. Karena kan mereka punya memori secara warna ya kalau. Oke. Nah, caranya adalah biasanya gini. Misalnya saya punya contoh ya. Misalnya ini warna warna dasar, anggaplah misalnya ini warna dasar gitu ya, ini kuning gitu ya. Eh, kuning gitu. Pulpen kuning. Nah, dia belajar vocabnya ada pulpen, ada kuning. Tapi kalau kita fokus ke warna, kita kasih tahu warnanya kuning gitu. Kamu mau coba bilang kuning? Kuning gitu ya. Nanti kalau dia udah bisa bilang kuning, oke, sekarang nanti next levelnya adalah boleh ambil yang kuning. Nah, nanti anaknya akan ambil. Pertanyaan ini warna apa? Itu adalah pertanyaan yang paling sulit. Jadi itu nanti dikasih taunya pada saat anaknya sudah paham konsep warna. Jadi levelnya adalah kita memberi informasi kuning. Gitu. Bagusnya sih kalau dulu saya pakainya kertas origami ya. Karena kalau kertas origami itu kan bentuknya tidak ada bentuk benda begini. Jadi benar-benar hanya kertas, tempel aja tuh di buku gambar, digunting-gunting kuning gitu kan. Terus nanti halaman selanjutnya hijau, misalnya halaman selanjutnya merah gitu. Nanti baru tuh anaknya yang akan memproses warnanya itu dan kemudian mengingat. Kalau itu kan proses belajar warnanya itu tergantung pada bagaimana persepsi dan memorinya anak. Nah, jadi jangan awal-awal misalnya gini, kuning. Ayo ini warna apa? Nah, itu tuh susah tuh pasti buat anak. Jadi pertanyaan ini warna apa tuh nanti. Gitu. Jadi kasih tahu dulu kuning. Boleh tunjuk yang mana yang kuning? Gitu. Tapi sebelumnya dia suruh yang sebutin dulu. Kamu mau coba bilang kuning, kuning. Seperti itu ya. Apa namanya? Ibu Rodia. Mudah-mudahan membantu. Jadi kalau misalnya pun mau dikenalkan warna dasar secara berbarengan sih nggak apa-apa. Saya waktu itu mengenalkannya sih berbarengan ya, walaupun ada klasifikasinya. Jadi misalnya kalau pas bagian warna ungu dikasihlah gambar-gambar yang memang warna ungu, terong, terus kemudian anggur yang seperti itu. Jadi anak juga akhirnya oh iya ya ini warna ungu, sehingga ketika ada bendanya tuh dia tahu. Kalau dia nggak buta warna, pelajaran memberikan pengetahuan warna itu nggak akan terlalu sulit kok buat anak. Oke, Teh Tias ini ada Ya, yang DM ke saya, mungkin saya bacakan pertanyaannya aja ya. DM private maksudnya ini ke chat Zoom. Mau nanya, aku punya anak umur 3 tahun 11 bulan. Anakku laki-laki, anakku tidak mau diajak cukur. Tiap kali kami, orang tuanya, mengajak untuk ke tukang cukur, si anak langsung tantrum. Oke, bagaimana solusinya yang baik agar anak mau? Makasih Mbak. Oke, buat ibu yang anaknya nggak mau diajak cukur,
itu ada beberapa faktor biasanya. Yang pertama, cukurnya anak-anak itu kan biasanya pakai mesin cukur itu juga ya, yang ada bunyinya. Mungkin dia punya persepsi yang tidak menyenangkan terhadap kegiatan mencukurnya. Nah, bisa jadi dia nggak nyaman dengan suara mesin cukurnya, karena memang ada beberapa anak itu merasa tidak nyaman kalau dia mendengar suara mesin cukur. Nah, itu juga perlu dilihat. Contohnya misalnya kalau dia dengar suara hair dryer, dia nyaman apa enggak? Biasanya cek-ceknya begitu. Atau kalau dia dengar suara blender, dia kabur atau enggak gitu. Karena memang anak-anak itu kebanyakan adalah anak-anak yang ada masalah sensori. Nah, kalau misalnya dia nggak mau ke tukang cukur, mungkin ibunya bisa coba contohin kalau lagi nyukur ayahnya gimana. Coba deh beli alat cukur sendiri. Saya dulu gitu teh. Sama ini persis apa namanya kasusnya, dia takut gitu ya sama bunyi-bunyian, terus saya beli juga karena kan apa abinya kan bekam ya, bekam 2 minggu sekali gitu, terus kan harus dicukur rambutnya. Nah ini eh, dia kalau dicukur gitu, tapi waktu usia 7 tahun tuh masih begitu-begitu teh, karena satu suara dan geli gitu, dia bilang Ya, geli itu gitu. biasanya isu sensori, Bun. Iya. Gitu. Itu biasanya isu sensori dan kita bukan, jadi jangan bilang bahwa nggak apa-apa, jangan. Karena buat mereka itu nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman gitu. Jadi memang sebaiknya kita kenalkannya bertahap. Oke, jadi coba kita ganti dulu ya. Kamu coba nyaman. Karena kalau kalau mesin cukur yang kita punya sendiri gitu ya, itu biasanya suka ada pengaturan ininya kan, suaranya kan gitu. Nah, kalau mesin cukur yang di tempat cukur saya nggak tahu deh. Selama pandemi soalnya saya nyukurin rambut suami kan. Jadi tahu oh ini ternyata yang bisa bikin anak-anak terasa nggak nyaman dicukur. Atau siasatnya yang mencukurnya pada saat tidur gitu untuk sementara ya, sambil dipenuhi kebutuhan sensorinya. Nah, apa hubungannya kebutuhan sensori sama mencukur gitu ya? Ini coba saya mau share screen sebentar. Saya bisa share screen kan ya Teh? Bisa teh. Oke, sebentar. Saya mau tunjukkan sesuatu. Apakah sudah terlihat, Teh Tias? Iya sudah. Sudah ya. Nah, jadi ini adalah piramida belajar. Nih, kita nggak akan bahas panjang-panjang kok. Kita bahasnya lihat yang paling bawah itu ada sensory system. Nah, di sensory system ini ada yang namanya, ntar saya coba ambil. Ya, nah ini sensory system ya. Ini sensory system. Nah, kalau yang nggak suka dicukur biasanya akan bermasalah di sini nih. Auditory atau di taktilnya. Gitu. Kayak gitu. Artinya, oh dia kok hilang ya? Mohon maaf. Oke, ini aja. Nah, di taktil atau di auditory. Kalau dia nggak suka dengar suara nggak nyamannya dari si alat cukurnya, biasanya auditorinya bermasalah. Auditori itu bukan kemampuan mendengar ya, tapi memang secara sensori auditorinya dia yang nggak nyaman dengan suara si alat cukur. Biasanya sama dengan suara hair dryer, suara blender, dan seperti itu. Nah, kemudian kalau bagian taktilnya adalah pada saat ada benda yang menempel. Jadi menempel di kepalanya, atau kemudian ada orang yang pegang-pegang kepalanya, makanya ada anak-anak yang nggak suka dikeramas. Nah, itu biasanya dia punya isu sensori. Nah, ini berarti sensorinya nggak kenyang, sensorinya lapar dan harus dikasih makan. Nah, cara memberi makan sensori adalah yang pertama, kita harus banyak-banyak melakukan permainan sensori atau sensory play. Misalnya main pasir, main yang lengket-lengket, main tuang beras dan segala macam. 3 tahun ya, 3 tahun 11 bulan tuh masih oke kok diajak seperti itu.
Terus kemudian coba kurangi screen time-nya supaya sensorinya nggak terlalu lapar. Olahraga yang bisa jadi rujukan untuk anak-anak yang punya isu sensori adalah berenang dan berkuda. Gitu. Jadi supaya si sensori yang 7 ini bisa kenyang. Sehingga yang atas-atasnya itu juga akhirnya bisa optimal. Lihat deh, yang paling atas nih apa? Academic learning ya. Ternyata kalau anak punya masalah sensori, udah pasti academic learning-nya atau kemampuan belajarnya bermasalah. Gitu. Anak-anak yang suka sulit nulis nih, eye hand coordination-nya bermasalah. Awalnya dari mana? Ya pasti dari sensori. Anak-anak yang kalau duduk nggak bisa diem tuh postural adjustment. Asalnya dari mana? Pasti dari sensori. Anak-anak yang punya masalah atensi atau fokus udah pasti dari sensori. Jadi sensori ini tuh perannya banyak ya, ibu-ibu. Jangan diabaikan. Makanya terus-terusan dikasih makan sensori itu anak-anaknya. Jangan dibiarkan sensorinya lapar terus-terusan. Gitu. Oke, saya coba jawab lagi. Ada DM lagi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau nanya. Seringkali saya melihat orang tua yang nuntut anaknya untuk ngikutin kemauannya sendiri. Apakah hal itu berdampak buruk? Berdampak untuk perkembangan si anak ke depannya. Oke. Mungkin kita perlu untuk menyamakan persepsi dulu ya. Bahwa ketika kita punya anak, kita itu tidak menjadikan anak kita sebagai anak yang penurut. Kita itu menjadikan anak kita supaya dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya mereka. Oke. Sesuai dengan potensinya mereka sehingga mereka punya kehidupan yang berkualitas. Nah, tinggal disetting tuh kehidupan berkualitasnya tuh apa aja di setiap versi keluarga. Artinya setiap keluarga itu punya versi quality of life ya. Mau ke arah mana itu ditentukan oleh value yang dimiliki oleh setiap keluarga. Itu yang harus didiskusikan bersama dengan suami, bersama dengan pasangan. Nah, jadi kalau ada orang tua yang memaksakan anaknya selalu nurut apa kata mereka, berarti kita sedang membuat anak kita seperti kuda delman. Tahu delman ya? Andong gitu ya. Kalau saya naik andong biasanya di Jogja. Kalau di Jakarta saya belum pernah naik andong. Nah, jadi anak seperti kuda delman itu artinya anaknya disuruh ke kiri, dia ke kiri, disuruh ke kanan, dia ke kanan. Dia sendiri nggak bisa menentukan apa yang dia mau. Akhirnya ketika orang tuanya nggak ada, dia bingung. Karena udah nggak ada kusir kan di belakangnya. Jadi jangan sampai kita mengambil kesempatan anak kita untuk mengembangkan akal pikirannya dia yang Masya Allah setiap manusia itu diberikan akal dan pikiran untuk dia bisa menjalani kehidupan yang berkualitas. Contohnya aja, meminta mereka untuk sholat gitu ya. Ketika kita meminta mereka untuk sholat, apakah kemudian kita mengancam? Kan nggak gitu caranya. Saya pingin nih, kalau saya sebagai orang tua gitu ya, saya pingin anak saya sholat itu bukan karena saya. Bukan karena saya yang meminta. Tapi karena dia tahu sholat itu adalah, pertama itu adalah sesuatu yang wajib, perintah dari Allah, dan dia secara sadar melakukannya. Kamu kenapa sholat? Karena mama yang suruh. Mamanya meninggal, dia nggak sholat. Karena udah nggak ada yang nyuruh. Nah itu yang kita nggak pingin ya, seperti itu. Artinya apakah perkembangannya ke depannya akan berpengaruh? Ya pasti. Anak ini akan sangat rendah inisiatifnya. Karena segala sesuatunya itu diperintah. Ada satu kasus di saya remaja. Kasusnya adalah ibunya datang dengan keluhan anak ini
membagikan foto telanjangnya ke orang yang dia tidak kenal lewat media sosial. Dan anak ini perempuan. Pas ditanya, kenapa? Buat lucu-lucuan. Oke, wah ini berarti ada sistem nilai yang ada yang miss nih, ada yang nggak tepat nih penempatannya. Ternyata apa yang terjadi? Anak ini adalah anak yang diasuh full oleh nenek karena ibunya pada saat itu juga masih sibuk dengan pekerjaannya dan ayahnya juga kemudian ayah dan ibunya bercerai gitu ya. Jadi diasuh full oleh nenek dengan gaya pengasuhan nenek yang akhirnya semua harus ikut apa kata nenek. Anak ini nggak bisa mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah, even dia nggak tahu mana sesuatu yang bermasalah, mana sesuatu yang bahaya, mana sesuatu yang harus dia hindari. Karena semua harus apa kata nenek. Pada saat dia melakukan itu usianya udah 13 tahun. Artinya dia udah remaja, gitu kan. Nah, tapi kemudian dia tahu itu salah, tapi menurut dia itu lucu. Dan nenek juga nggak ngasih tahu kalau itu nggak boleh. Gitu. Jadi kan agak kacau ya cara pemikirannya anak ini. Nah, ini awalnya dari mana? Anak ini tuh nurut, Mbak. Sebelumnya nurut banget. Kenapa kok sekarang dia nggak nurut? Ya karena kita emang nggak boleh. Nggak boleh ngebentuk anak penurut. Kita harus membantu mereka untuk mereka bisa punya kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang benar ya. Kehidupan yang benar. Bukan nurut apa kata kita. Seperti itu sih. Oke. Mudah-mudahan memberikan pencerahan ya. Jadi pasti akan berpengaruh sih sama perkembangan si anak ke depannya. Oke. Lanjut ya, Teh Tias ya. Atau di DM? Iya, di DM nih ada nih. Di sini juga, oh ini Siti Fatima. Oke. Izin bertanya Teh, Bismillah. Teh anak saya usia 5 tahun 8 bulan, bosi banget di rumah. Oke. Apa-apa harus duluan, ada kakaknya 9 tahun pun salah. Oh, apa-apa harus duluan. Kakaknya selalu kalah gitu ya. Dan dua adiknya pun dimarahin kalau nggak sesuai dengan maunya. Terus tantrumnya tuh sampai ke fisik. Saya refleksi diri, memang dulu pernah kalau marah ke fisik dia cubit. Oh, maksudnya nyubit anaknya ya. Nah, sekarang memperbaikinya gimana, Teh? Saya nyesel atas pengasuhan saya dulu. Makasih, Teh. Oke. Eh, penyesalan memang adanya di belakang. Tapi ayo deh, ayo. Para orang tua, eh, rasa penyesalannya tuh dibuang, diganti dengan cara, oke, ayo kita perbaiki ke depannya seperti apa gitu ya. Karena rasa penyesalan itu akan mempengaruhi cara kita menghadapi anak jadinya. Akhirnya dengan rasa bersalah. Karena pengasuhan dengan rasa bersalah itu pengasuhan yang tidak sehat. Jadi kita itu harus belajar untuk menerapkan pengasuhan bukan karena kita menyesal. Akhirnya ada muncul rasa bersalah gitu ya. Nanti jadi kasihan, oh ya kasihan dia dulu saya udah pukul dia, sekarang saya nggak pukul dia, jadi anaknya mau gimana pun udah deh nggak usah ditegur. Nah, karena rasa bersalah tadi gitu. Tapi secara sadar, oh pengasuhan saya yang dulu salah, sekarang saya mau memperbaiki. Itu yang tepat. Cara memperbaikinya adalah yang pertama, kemungkinan besar nih kalau kalau saya boleh menebak mungkin anaknya laki-laki ya. Atau perempuan gitu. Atau dia laki-laki sendiri di rumah. Jadi kalau bosi itu 5 tahun 8 bulan itu memang periode di Perempuan, Teh. mana kenapa? Perempuan. Oh, perempuan. Oke. 5 tahun 8 bulan itu memang periode di mana self center. Semua aku punya aku, pokoknya aku gitu ya. Kebayang dong ya nyebelinnya gimana gitu kan. Pokoknya semua orang tuh ngontrak, dia sendiri deh yang punya gitu. Nah, di situasi seperti ini yang harus kita lakukan adalah pertama bukan konfrontir dari depan karena udah pasti dia nggak suka kalau dikonfrontir dari depan. Tapi kita coba lihat ada koneksi yang selalu dia cari dengan cara dia bosi, artinya dia selalu mencari koneksi ke orang. Bosi itu kan berarti nyuruh-nyuruh ya. Artinya dia selalu ingin ada orang yang melakukan sesuatu untuk dia.
berarti ini anak kemungkinan besar emosi negatifnya banyak sekali dalam dirinya dia. Nah, tugas ibunya cuma satu. Satu dulu maksudnya gitu ya. Membangun special time khusus bareng sama si anak ini setiap hari minimal 15 menit untuk mengisi tabungan emosi positif. Ini saya bahas nih 2 pekan lalu. Tabungan emosi positif itu gunanya untuk apa? Gunanya ketika anak punya banyak sekali emosi positif dalam dirinya mereka tidak akan mudah frustrasi bahkan tantrum. Tapi kalau ada anak yang dikit-dikit ngambek, marah-marah, kemungkinan besar tabungan emosi positifnya lagi 0 atau minus. Lagi 0 atau minus. Jadi kita nabung dulu nih. Kita tabung dengan cara menghabiskan waktu bersama dengan anak tanpa tujuan apapun. Benar-benar hanya menikmati waktu dan bersenang-senang. Anak kecil itu doyannya ngapain? Main. Ya udah main bareng anaknya. Nggak usah diselipin dengan nasihat ini dan itu, nggak usah. Tapi satu-satu ya, jadi kalau anaknya ada 3 atau 4 ya, anaknya kayaknya 4 ya. Anaknya ada 4, ya berarti ada 4 kali waktu spesial. Nah, khususon buat si anak yang bosi ini, mungkin waktu spesialnya agak lebih sering karena tabungan emosi positifnya lagi benar-benar zero gitu. Nah, nanti setelah itu sudah dilakukan selama konsisten mungkin gitu ya, sekian waktu biasanya akan ada perubahan kalau dia sudah mulai terkoneksi dengan ibunya. Nah, pada saat dia sudah mulai mau mendengarkan kita, baru tuh dimasukkan sistem value tentang apa namanya, kamu tuh marah banget ya sebenarnya kalau misalnya begini yang kayak gitu. Baru tuh masuk tuh semua apa namanya nasihat lah atau value-value nilai-nilai yang mau ditanamkan ke anak. Jadi kalau emosinya belum positif, jangan pernah menanamkan sesuatu ke anak. Udah pasti nggak bakalan masuk. Gitu. Begitu ya, Teh Siti Fatimah. Oke, kita lanjut. Gimana cara agar anak umur 8 tahun nggak suka joget TikTok dan selfie? Padahal umahnya nggak ngajarin, cuma lihat di medsos. Oke, ini berarti yang perlu dikontrol adalah penggunaan handphonenya. Jadi kalau di rumah nggak ada contoh yang sering melakukan ini, berarti yang perlu dikontrol adalah penggunaan handphonenya. Karena TikTok itu bukan untuk konsumsi anak 8 tahun. Jadi bilang aja ke anaknya bahwa aplikasi TikTok itu bukan diperuntukkan untuk anak usia 8 tahun. Ya, ada minimal usia. Gitu. Minimalnya sekitar 13 tahun. Itu pun harus didampingi dengan orang tua. Nah, dari situ udah bisa. Nah, tapi nih yang mau saya garis bawahi adalah kalimat jogetnya. Kalau anak suka joget, artinya dia punya kebutuhan bergerak yang tinggi. Coba disalurkan. Pakai olahraga mungkin, atau kasih aja dia kesempatan lari, mondar-mandir, atau kalau boleh dia kalau boleh dia senam, ikutin video senam gitu di rumah, kenapa enggak? Jadi dia olah tubuh, bukan joget TikTok tapi diganti jadi olah tubuh. Nah, itu yang harus dibicarakan bersama dengan anak. TikToknya sendiri kan memang tidak diperuntukkan untuk anak usia 8 tahun. Gitu. Gitu ya, Ibu Rehana. Oke, kita lanjut. Oh, mau tanya lagi Teh, kalau ngajarin anak berhitung masih umur 3 tahun, baiknya pakai benda. Oke, 3 tahun mah nggak usah susah-susah tuh berhitung-berhitung. 3 tahun mah dibawa main. Kalaupun misalnya mau kenalin angka nggak apa-apa, mau kenalin konsep jumlah nggak apa-apa. Misalnya gini, ibunya mau masak gitu ya, terus minta tolong ambilin bawang 3 gitu. Dek ambilin bawang 3 dong dek. 1, 2, 3, itu nggak apa-apa gitu.
Dan Jadi kalau mau dipindah ya teh ngajarin, ya kenapa teh? dengan bola gitu ya. Ya betul, pakai mainannya. Bola kamu ada berapa? Kita Bulan. hitung yuk. Itu boleh gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi pakai bendanya, harus ada benda konkretnya ya. Jangan nggak ada konkretnya. Jangan langsung dikasih angka 3 tambah angka 1 gitu. Wah udah anaknya pasti liar gitu. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya punya saudara kalau diajarin ngaji tuh susah diatur. Terus suka ngeyel. Itu biasa harus diapain agar mau tenang. Oke. Coba dilihat jam belajar ngajinya. Di waktu itu dia dalam kondisi oke atau enggak. Terus kemudian dia apa namanya happy atau enggak dengan gurunya, karena ini sebenarnya kalau namanya anak-anak ya banyak faktor pasti yang melatar belakangi. Bukan berarti kadang-kadang bukan karena ngajinya yang enggak menyenangkan, tapi bisa jadi situasinya atau gurunya gitu kan. Kalau saya ingat dulu zaman saya kecil ngaji tuh guru ngaji saya galak banget. Jadi udah kalau lagi ngaji mulai dari pokoknya dari zaman Iqra sampai Al-Qur'an deh. Kalau ngaji udah pasti dia pegang sesuatu tuh di tangan kirinya gitu kan. Selalu Jadi tegang situasi, gitu ya teh ya gitu ya. situasinya mencekam gitu kan. Baris tuh muridnya gitu kan, ngaji rame-rame sore-sore itu. Akhirnya saya suka kabur-kaburan tuh dulu. Akhirnya ayah saya panggil guru yang berbeda dan ternyata setelah panggil guru yang berbeda dengan metode yang lebih menyenangkan, saya enjoy-enjoy aja ngaji. Artinya bukan karena ngajinya, kadang-kadang karena situasinya. Dan semakin anak berulah, semakin guru ngajinya kesel, biasanya gitu kan. Nah, makinlah hubungannya jadi nggak baik gitu. Akhirnya makin nggak mau. Jangan sampai anak kita itu trauma ketika mereka belajar tentang Al-Quran. Karena sekalinya dia merasa bahwa Islam itu menyulitkan, Islam itu membuat mereka nggak happy, mereka jadi nggak mau mempelajarinya lebih dalam. Jadi hati-hati sekali dalam kita mengenalkan sesuatu yang sifatnya ya tadi ya belajar ngaji atau kita ngajarin dia apalagi ngajarin tajwid gitu kan. Misalnya dia ikut apa kegiatan ngaji online, ya udah pokoknya dilihat deh apakah anaknya ini happy atau enggak dan lain sebagainya. Jadi kalau udah namanya sama anak-anak, udah pasti harus faktor happiness-nya tuh harus ada. Nah ini sayang sekali ya, ini keponakannya umurnya berapa? Saudaranya umurnya berapa? Mungkin kalau udah lebih besar, bisa jadi dia bosan kali. Jadi guru ngaji itu sebenarnya bukan cuma belajar ngaji ya harusnya. Dia bisa menjawab semua pertanyaan anak. Jadi ada interaksi juga gitu. Kreatif ya, kreativitasnya Betul. guru. Betul. Soalnya suami saya juga ngajar ya teh ya, ngajar Mm-mm. ngaji di rumah Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. anak-anaknya pada datang ke sini. Nah itu dibagi-bagi. Jadi nggak full misalnya kan biasanya kadang-kadang TPA itu satu kali Ngaji datang gitu ya. itu banyak gitu ya. Mm-mm. Dia Mm-mm. dibagi-bagi berdasarkan sifat anaknya tersebut. Oh, wah ini udah advance nih. Udah Sifat anaknya tersebut. Jadi menyesuaikan ya kalau berarti. misalnya anaknya anteng, dikasih sama yang anteng dulu semua. Nah terus jadi dan nggak lebih dari 5 biasanya, dua Nah, itu tiga juga perlu gitu. diperhatikan betul itu Teh. Artinya kalau udah banyak-banyak, anak jadi nggak kepegang kan jadinya. Nggak fokus Iya juga betul. anaknya Apalagi gitu. kalau yang satunya anteng, yang satunya blingsatan gitu. Jadi, Dikasih pertanyaan-pertanyaan, jadi kita kasih pelajaran seperti kayak fikih dasar, terus tentang nah, sholat, tentang iya kalau misalnya tajwid juga dikasih yang menarik gitu, jadi betul, anak-anak cepet apal gitu, terus betul, kadang betul. bercanda gitu, jadi bercandanya bukan bercanda ini mana ya, menarik lah gitu, menarik Ya ininya gitu, betul, jadi betul, enak, anak-anak gampang masuknya insya Allah. betul. Karena pada dasarnya anak-anak itu adalah pembelajar yang hebat loh. Mereka itu bisa belajar secara natural. Saya nggak inget kapan saya ngajarin anak saya gerakan sholat karena umurnya masih 3 tahun gitu ya. Tapi yang saya lihat, loh, kok dia udah hafal ya? Ternyata dia cuma melihat. Bahaya banget. Itu hal yang positif ya menurut saya. Tapi akan jadi bahaya banget kalau kita memberi contoh hal yang negatif.
dia juga bisa melihat dan mencontoh gitu. Itulah. Jadi kalau dibilang anak-anak itu apa namanya nggak bisa belajar dengan baik, itu nggak benar. Anak-anak itu adalah pembelajar yang hebat. Nah, dengan cara metode yang menyenangkan pun akan membuat mereka makin semangat belajarnya. Gitu. Saya setuju banget tuh tadi sama Teh Tias. Oke, lanjut ya Teh. Oke, berhitung ketika gosok gigi, misalnya gosok di bagian gigi pakai hitungan, nggak apa-apa Teh. Nggak apa-apa, asal jangan sampai gosok giginya jadi fokusnya ke ngitung ya. Gitu. Padahal kan fokusnya ke menyikat gigi, gitu. Gosok Itu gigi. nggak apa-apa. Oke, Bismillah. Teh, anakku 3 tahun kalau marah suka banting barang, sampai cabut kabel antena. Waduh, aku mah diam aja lihat begitu sampai dia selesai marah dan bersikap seperti biasa. Tapi keluarga, papahnya, neneknya, dan anggota yang lain malah teriak, bentak, bahkan sampai main fisik kalau udah nggak sabar. Aku yang sabar ngadepin anak malah nggak sabar ngadepin keluarga. Oke. Sebelumnya tarik nafas dulu ya, Teh Harnisya. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran juga gitu kan menghadapi anak-anak, menghadapi tantrumnya anak. Jadi gini, pada saat anak tantrum, kita memang perlu untuk mengafirmasi perasaan besarnya. Diam ajanya tuh bukan berarti diam tanpa kata, tapi kita coba buat bilang ke dia, aku tahu kamu lagi marah banget ya. Ayo kita mau selesaiin marahnya di kamar yuk gitu. Jadi kita bawa ke tempat yang aman supaya dia tidak menyakiti diri atau merusak barang dan lain sebagainya. Jadi kita angkat, terus kita temenin gitu. Yuk nggak apa-apa kalau kamu mau nangis ada di sini nggak apa-apa. Kamu boleh peluk guling atau kamu mau nangis sambil tiduran atau gimana, ayo mama temenin di sini gitu. Intinya tuh seperti itu. Apakah kita perlu memberitahukan anggota keluarga yang lain atau meminta anggota keluarga lain memahami? Kita contohin aja. Karena memberitahukan udah pasti energinya lebih berat. Kecuali papahnya. Nah, karena papahnya itu adalah pasangannya ibu, pasangannya Teh Harnisya, nah itu yang harus diinfoin. Harus dikasih tahu bahwa kita harus satu suara nih. Kalau menghadapi anak tantrum itu, bawa nama saya aja nggak apa-apa. Kata psikolog, caranya harus menerapkan 3T1M. Terima dulu perasaan besarnya, tunda dulu nasihatnya atau marah-marahnya kita, terus temani dia. Ketika tantrumnya reda, baru cari solusi. Gitu. Anak tantrum itu, anak lagi marah itu, dia punya perasaan yang besar, biarin perasaannya keluar dulu. Jangan dia lagi punya perasaan yang besar, kita kasih api lagi, ya pasti akan gede. Gitu. Nah, kalau misalnya papahnya udah ada di genggaman, gitu ya, udah satu suara sama kita, insya Allah aman. Tapi ya itu tadi, untuk memberi pemahaman ke ayahnya nih, yang harus lebih harus lebih konsisten gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah ya, Teh Harnisya. Oke. Ayah Dewi, ada lagi nggak? Kayaknya udah habis ya pertanyaannya. Oke, hari ini kita sampai 2:30 ya, Teh Tias. Iya, sampai 2:30. Masih ada waktu. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya lagi sambil saya. Kalau misalnya itu ya, kalau pelajarannya dibuat menarik ya. Kalau anak saya kan memang suka baca ya, karena memang ditunjukin dari awal itu dibacain buku, dibacain ini. Jadi kan dia suka baca. Nah, ini abinya tuh memang masya Allah kreatif ya. Jadi ini dia tuh suka bikin soal dari apa yang dibaca. Jadi majalah kan kalau dulu saya suka beli majalah Bobo, majalah Bocil, terus Bilal gitu-gitu kan ya. Nah itu ditulis apa yang dia baca, misalnya baca cerpen. Nah nanti dari cerpennya itu dibuat soal sama abinya gitu, kayak soal hitung-hitungan. Misalnya baju Husin bernomor berapa gitu-gitu kayak gitu. Nah itu menarik buat dia gitu. Jadi
dia sambil belajar sambil inget-inget apa tadi yang dibaca gitu kayak gitu. Ya, ya, itu artinya kreativitas ya. Kreativitas dalam apa menanamkan sesuatu ke anak itu perlu terus dipupuk di orang tua. Jadi gini, anak kita itu mau nggak mau sekarang jadi generasi digital. Kita sebutnya digital native. Nah, kitanya sebagai orang tua itu juga harus mau belajar tentang itu. Zaman dulu mah mana ada pengajian online buat anak-anak. Zaman sekarang ngajinya online, tasinnya gitu kan. Ibu-ibunya juga tasinnya online gitu kan. Nah, dia Gitu. Jadi memang mau nggak mau kreativitas orang tua tuh nggak pernah boleh mati gitu, nggak pernah boleh berhenti. Jangan cari berpikir bahwa digali gitu. betul, jangan berpikir bahwa udahlah diterapin aja yang dulu-dulu gitu. Mungkin poinnya sama gitu, nilainya sama, tapi caranya yang perlu apa namanya diluaskan lagi gitu. Olah. Variasinya ya Teh ya. Iya kalau tapi kalau dari saya memang nggak terlalu ini handphone untuk anak ya. Hmm. Jadi nggak itu kalau main handphone sehari memang harus tidur siang dulu, sholat zuhur, ngaji baru main handphone dan itu maksimal 30 menit dan dia nggak Nah, itu di udah bagus tuh. jadi dia Bagus. kalau kalau pulang liburan dari Tafiz juga nggak protes yang minta handphone enggak, dia lebih suka kebaca memang. Nah, karena memang literasi anak Indonesia itu rendah, masih rendah. Jadi tugas kita nih para orang tua untuk membantu menaikkan literasi anak Indonesia dengan cara kasih buku, kasih buku, kasih buku, baca, baca, baca. Gitu. Ya, artinya baca itu bukan cuma sekedar pengetahuan baru gitu ya, tapi juga akhirnya dia mengembangkan banyak hal. Kosakatanya nambah, kemampuan dia dalam menjelaskan sesuatunya juga akhirnya meningkat. Orang kalau banyak baca, biasanya kemampuan dia dalam verbalisasi akan jauh lebih bagus daripada orang yang bacanya sedikit. Gitu. Dan kekayaan kosakatanya ya. Sama nanti biasanya kalau anak rajin baca, belajar bahasa lainnya jadi lebih mudah. Ya, Gitu. cepat. Masya Allah. Ada lagi? Sepertinya sih belum ada kalau di chat. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Di YouTube Boleh belum raise ada hand ini. kalau misalnya memang mau langsung bertanya. Di Di DM YouTube saya. di YouTube memang jarang yang lihat teh. Oh iya ya. Mungkin ngelihatnya tuh nanti ya pada saat nggak live streaming. Pada ya pada saat offline. Pada saat offline-nya. Oke. Oke. Kayaknya udah nggak ada Teh. Di DM saya juga udah tinggal. Oh ini ada satu pertanyaan di DM saya, boleh saya bacain ya? Oke, Assalamualaikum dok. Maaf saya menghubungi lewat DM. Saya ibu seorang ibu dari putri berusia 5 tahun. 2 tahun lalu saya sudah tidak nyaman ketika menemukan putri saya melakukan masturbasi dengan mengapit pampersnya. Sudah saya coba melakukan pendekatan, edukasi, saya coba alihkan kegiatannya yang bisa memicu putri saya melakukan itu. Tapi sampai sekarang dia usia 5 tahun dan sudah lepas pampers, ternyata saya menemukan putri saya masih melakukan itu dengan cara mengapit celana dalam yang digunakan. Saya sudah kehabisan cara dok, mohon sedianya dokter membantu saya bagaimana caranya agar putri saya bisa terlepas dari kegiatan tersebut. Semoga dengan saran yang dokter berikan, putri saya dapat menjadi anak seperti umumnya dan kembali ke kehidupan normal. Dan semoga Allah membalas. Oke, waalaikumsalam. Nah, jadi gini, perlu ada pemahaman bahwa ya inilah perlunya ilmu ya, gitu. Inilah perlunya ilmu untuk kita selalu belajar supaya pemahaman kita itu bertambah
dan kita tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang. Ada periode fase genital di dalam perkembangan anak. Fase genital ini memang biasanya akan terjadi sekitar usia 5-6 tahun lah gitu. Di mana anak-anak itu akan mengeksplor. Bahkan kita dulu waktu kecil juga mengeksplor alat kelamin kita. Laki-laki mengeksplor penis, perempuan mengeksplor vagina. Jadi kalau kita punya anak laki-laki atau punya anak perempuan yang mulai suka memegang alat kelaminnya, kita coba lihat itu usianya usia berapa gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Kan yang paling terpenting respon orang tua ya. Cuma kalau menjawab pertanyaan dari yang tadi bertanya di DM saya, DM Instagram, saya mau menekankan dulu bahwa dia mengapit diapers. Diapers itu kalau dia usia 5 tahun berarti waktu itu 3 tahun dia masih pakai diapers. Anak usia 3 tahun itu harusnya toilet training harus sudah selesai. Dia harusnya sudah lepas dari diapers. Karena toilet training itu sudah berjalan dari usia 20 bulan. Ketika anak sudah bisa menunjukkan kemampuan untuk memberikan isyarat bahwa dia sudah ingin pipis dan pup di toilet, disitulah orang tua harus mulai, ini dia momennya melepas diapers gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh seneng gitu kalau harus melepas diapers karena uang beli diapers itu bisa dipakai buat yang lain gitu kan. Nah, yang kedua, ketika dia kenapa dia akhirnya bisa terstimulasi itu awalnya random. Bukan dia sengaja melakukan masturbasi. Anak kecil tuh nggak tahu masturbasi apa. Dia random pasti. Diapers yang penuh itu kemudian bersentuhan dengan semua sistem syaraf. Boleh nanya lagi barusan nanti. Bersentuhan dengan sistem syaraf yang ada di sekitar vagina, ya udah pasti terstimulasi. Kita aja orang dewasa kalau pakai celana terlalu ketat, nempel nyeplok di vagina, udah pasti area vagina kita akan terstimulasi. Apalagi anak-anak yang belum paham dan dia menemukan sensasi. Oh, ternyata rasanya begini ya, gitu. Apalagi misalnya pada saat anak kita cebok nih ya, habis pipis atau habis pup gitu. Terus kemudian dia menyemprotkan ke vaginanya karena habis pipis gitu. Pasti dia merasakan sensasi di situ. Yang perlu kita jelaskan adalah bukan langsung ngecap anak kita masturbasi. Tapi kita jelaskan dulu, oh geli ya rasanya. Iya, soalnya di situ banyak sistem syaraf. Sama kayak telapak kaki kamu nih, kalau diginiin rasanya akan geli. Kalau diginiin lama-lama jadi nggak nyaman kan? Gitu. Itu yang pertama yang kita jelaskan. Kemudian yang kedua, kasih seks edukasi. Ada area yang nggak boleh sering-sering dipegang, apalagi dilihat sama orang lain. Kenapa vagina nggak boleh dipegang-pegang? Karena tangan kita ini nggak tahu bersih atau enggak. Kalau tangan kita kotor, vaginanya ikut kotor, nanti banyak sekali kuman dan bakteri yang menumpuk. Jadi akhirnya gatel. Semakin gatel, semakin pengen digaruk, semakin dia sensitif dan merah-merah. Nah, itu perlu diinformasikan ke anak. Jadi jangan langsung ngecap anak kita itu masturbasi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah lepas diapers dia tetap melakukan itu, ya ada penanganan yang nggak selesai. Coba dicek. Terutama untuk anak-anak perempuan yang nggak sunat ya. Biasanya mereka akan jauh lebih sensitif. Klitorisnya itu akan lebih sensitif terhadap sesuatu yang memang ada di sekitarnya, misalnya celana dalamnya, celana yang dia pakai dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus benar-benar sebagai ibu ya, ibu anak perempuan tuh, anak perempuan tuh tahunya personal hygiene itu kan dari ibu. Kita harus benar-benar menginformasikan yang jelas kepada anak. Kenapa ini nggak boleh? Bukan hanya terbatas di itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu masih abstrak banget buat anak di bawah usia 11 tahun. Jadi kita harus masuk di logikanya mereka. Itu nggak boleh dipegang karena akan lebih mudah luka. Dan kalau udah luka, nanti akan perih banget. Soalnya banyak syaraf. Nah, seperti itu. Dan tangan kamu belum tentu bersih. That's it. Jadi, cara menjelaskannya adalah seperti itu. Oke.
Boleh Teh Siti Fatimah, boleh mau tanya apa? Langsung diketik aja boleh. Atau mau bertanya langsung? 3 Audio menit boleh. tersisa. Teh Siti Fatimah, mau Oh, ngomong langsung langsung aja, aja? silakan, silakan Mm-mm. boleh. Oke. Silakan boleh audionya di Iya. kan? Nah, Assalamualaikum, Teh Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ke mute? Mute. Ah, Udah ada, Teh. udah ada. Punten, Teh, kameranya di off ini. Ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Gini, Teh, terkait anak saya yang pertama, Hmm. 9 tahun. Tadi kan adanya yang suka bosi gitu ya, Teh, ya. Hmm. Sekarang anak saya yang pertama tuh 9 tahun 6 bulan. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai itu dia malah murung gitu, Teh. Oke. Kalau adanya yang nggak sesuai dia tantrum. Kalau kakaknya ini yang nggak sesuai dia tuh murung gitu, kayak nggak ngeluapin gitu. Hmm. Nah, cara apa ya biar dia mengungkapkan apa mengalirkan rasa gitu ya, apa yang Oke. dia suka gitu, Hmm. gimana gitu ya kayak. Perempuan juga Teh. Iya, perempuan juga gitu. Jadi kalau misalnya saya ajak ngobrol itu jarang ngeresponnya biasa aja gitu. Jadi ngobrolnya itu seperlunya gitu. Tapi kalau misalnya pas udah diajak ngobrol kayak tentang games atau kesukaannya dia ngalir gitu aja ceritanya gitu. Terus kalau misalnya adiknya tuh apa nggak sesuai sama dia tuh dia murung gitu, lebih menahan dan ujung-ujungnya dia nangis gitu, kayak nahan gitu, nahan kesel gitu. Itu gimana ya tanya cara cara apa menanganinya gitu, memahaminya gitu, emosi Oke. dia gitu aja sih Teh. Ya. Oke, Hati-hati. Teh Siti Fatimah. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi sebenarnya special time-nya perlu diberlakukan ke si kakak nih. Karena takutnya kakak itu punya pemahaman bahwa kakak itu harus selalu ngalah, kakak itu harus selalu apa itu ya mengalah dari adik, adik duluan nggak apa-apa. Terus jadi udah lagi kayaknya karakter si kakak ini bukan karakter yang apa memperjuangkan apa yang dia mau gitu ya, memperjuangkan apa yang dia punya dan lain sebagainya. Jadi dari mamahnya, dari papahnya harus banyak memberikan waktu untuk bisa berdua dengan si kakak untuk mengisi si tabungan emosi positifnya kakak. Supaya pelan-pelan nanti kakak jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya dia inginkan. Nah, untuk membuat anak mau berekspresi atau mau asertif, kita tuh nggak mesti harus selalu bertanya, tapi kita memberikan ruang aja. Kita bilang kalau misalnya kamu memang ada yang mau diceritain, kamu boleh cerita. Atau kita membiasakan diri untuk kita yang bercerita. Nanti lama-lama anak juga akan punya value bahwa, oh boleh ya bercerita. Gitu. Jadi kalau nggak bisa dilihat dari depan, ditanya langsung dari depan, kita dari samping. Kalau nggak bisa dari samping, kita dari belakang gitu. Apalagi ini 9 tahun udah menjelang remaja ya. Jadi mamanya juga lagi menghadapi anak remaja nih. Bisa jadi sebenarnya murungnya itu karena hormonal juga. Nah, kalau udah dengan anak remaja, perempuan, tantangan selanjutnya memang adalah soal emosi. Soal emosi, ekspresi emosi, pengaturan emosi gitu. Dia kalau perempuan tuh luar biasa deh. Kalau udah masuk usia remaja gitu kan. Bisa ujuk-ujuk nih bangun tidur mukanya udah manyun. Padahal mimpi apa nih gitu kan. Kita perasaan nggak ngapa-ngapain kok anaknya manyun gitu. Padahal ya itu antara dia dengan hormonnya dia gitu. Nah, coba aja ayahnya juga harus lebih banyak involve ya kalau anaknya sudah mulai masuk remaja. Karena supaya anak perempuannya tidak terlalu terbawa perasaan dalam mengatasi situasinya gitu. Oke, mudah-mudahan membantu ya, Teh Siti Fatimah. Jangan lupa special time-nya ya dibanyakin. Oke, untuk materi yang 2 pekan lalu ya udah nanti saya share ke Niken ya. Mungkin ke Atau Niken ya, ada di ini Tias toh ya. di apa namanya di YouTube boleh.
ada di YouTube kan, Oh iya kayak iya iya iya. rekaman-rekamannya. Oh iya Ya, oke. kalau misalnya itu Oke. boleh di YouTube nih, di Kopskot Official atau di Kopskot Indonesia Official. Siap, nanti mungkin linknya. Oke. Heeh. Masih pengen nanya, tenang, Q&A akan datang terus kok ya, Teh Hetias ya. Sama, iya. Untuk Nanti 2 minggu pekan selanjutnya, sekali lah pokoknya ya. 2 pekan sekalinya itu apa Teh untuk berikutnya? Untuk berikutnya temanya masih belum dipropos nih sama Tekniken, tapi yang Oh iya. pasti sih pasti seputar parenting, pengasuhan anak, dan nanti mungkin apa namanya kita akan infoin secepatnya ya. Gitu. Oke, dari saya cukup. Saya kembalikan kepada Teh Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Teh. wabarakatuh. Syukran Teh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, Teh Ati. Masya Allah. Semoga Allah yang membalas kebaikan Teteh. Amin. Ya Allah. Pencerahannya. Sama-sama ya, kita belajar Iya. bersama. Mudah-mudahan nih jadi pertemuan rutin yang membuat kita menjadi orang tua yang terus jadi lebih baik ya. Amin. Amin. Ya, silakan Teh Tias. Ya, kita sudahi dulu sampai di sini. Insya Allah 2 pekan selanjutnya akan diinfokan kembali jadwalnya dan juga temanya. Ya, insya Allah akan ada Q&A selanjutnya. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberi keberkahan dan juga Allah ridho dengan semua ini. Amin. Amin. Ya, jazakillah khairan Ateh. Mbak Yati semuanya. Ya, untuk semuanya juga pesertanya jazakumullah khairan. Barakallahu fikuna. Insyaallah kita akan ini kembali ya, bersuah kembali. Insyaallah 2 pekan lagi ya. Dengan ilmu-ilmu parenting yang luar biasa ini, Masya Allah, menjadi orang tua yang luar biasa. Insya Allah. Amin. Kita tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.